Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, masyarakat Kabupaten Jepara yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami bincang-bincang seputar penyuluh agama Islam Kabupaten Jepara. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Budi Yuwono. Kabarnya pripun Pak Budi? Alhamdulillah, sehat Pak Sika. Saya, alhamdulillah. Pak Budi, hari ini kita akan bincang-bincang tentang seputar keluarga sakinah. Jadi Pak Budi ini termasuk salah satu penyuluh agama Islam Kabupaten Jepara yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Gitu ya Pak Budi ya? Oke, langsung saja. Persoalan keluarga sakinah itu kan sekarang masih sangat kompleks ya Pak Budi ya. Banyak perceraian gara-gara konflik di rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Akhirnya berujung pada perceraian. Nah ini bagaimana sih Pak Budi sebetulnya yang terjadi? Apa kira-kira penyebab terjadinya perceraian? Apakah keluarga itu tidak menemukan sakinah atau ketentraman begitu kira-kira? Bagaimana menurut jenengan? Terima kasih Mas Sika. Jadi perkawinan ini atau sebelum kedua belah pihak calon pasangan atau pasutri ya, calon pengantin ini. Calon pengantin betul. Sebelum melangkah ke perkawinan atau akad nikah itu hendaknya masing-masing mempunyai konsep gitu ya. Konsep ya. Konsep kalau rumah tangga gitu ya. Iya. Jadi ada sedikitnya 5 pilar di dalam membangun sebuah rumah tangga yang nantinya rumah tangga bisa rukun, damai, ini ya. Ya dalam bahasa sederhananya sakinah gitu ya Pak. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu istilah yang sering kita dengar di media maupun dimanapun. Jadi keluarga itu kan kalau kita di KUA biasanya itu pesan-pesan kepada calon pengantinnya kan semoga jadi sakinah, mawaddah, warahmah begitu ya Pak. Ya. Kira-kira bagaimana itu prosesnya? Jadi makanya di dalam konsep pernikahan itu rumah ini menjadi sebuah tujuan akhir. Manakala makanya setiap kata yang paling sering digunakan tapi tidak bosan-bosan itu adalah ketika kita berada dimanapun nanti ada namanya pulang ya. Di manapun kita berada jangan lupa pulang. Ya, apa pulang itu? Pulang ya. Sementing mulai itu bahasa Inggris saya itu go home. Oh betul go home. Jadi Joko sekalipun kamu nanti nongkrongnya di mana-mana, kalau punya istri jangan lupa pulang begitu ya. Ya. Nah, ketika pulang itu menjadi satu kata yang sangat diidamkan. Maka di situ harus ada sebuah kedamaian di rumah, nyamanan, betul. Jadi rumah itu harus didesain senyaman mungkin. Ya, baik dari fisik rumahnya maupun suasana gitu ya. Utamanya ya dua-duanya ya, fisik maupun suasana begitu. Makanya kalau tadi dikatakan guhum berarti kepada fisik rumahnya atau kepada suasananya. Suasana betul. Yang hari malah suasananya kali. Ya, ketika pulang itu harus ada menjumpai satu kenyamanan. Betul. Dan sampai malah kita itu lebih nyaman di rumah ya Pak Budi. Di luar rumah maksudnya. Ya, makanya dalam membina memiliki rumah tangga itu ada 5 pilar yang sangat utama. Yang pertama adalah zawaj atau pasangan. Jadi antara laki-laki perempuan ini adalah pasangan. Dalam arti derajatnya sama. Karena ini pasangan. Saling membutuhkan, saling melengkapi gitu antara laki-laki dan perempuan. Karena Tuhan sendiri juga pernah bilang ya wa khalaqnakum azwaja begitu kan. Ya, betul. Kita menciptakan manusia itu ya berpasang-pasang gitu ya. Jadi kalau masih ada yang jomblo itu masif mungkin ya. Ya. Berpasangan. Berarti saling melengkapi atas sampeannya lah ya. Berpasangan ya. Kemudian yang kedua mitsaqun ghalidz. Mitsaqun ghalidz. Ikatan yang kuat, Ikatan yang kuat ya. Ini
Makanya ketika ini dimaknai sebuah mitsaqun ghalidhan, maka ikatan perkawinan ini adalah sebuah ikatan yang sangat sakral, Betul. yang tidak boleh dibuat main-main dan tidak boleh dengan gampangnya mengucapkan satu kalimat atau perkataan yang bisa menggoncangkan atau meretakkan hubungan suami istri. Mungkin sederhananya jangan mudah gampang ngomong cerai. Ya. Karena itu seorang suami ini sangat dicegah supaya jangan ada kata-kata dikit-dikit cerai ini. Dikit-dikit cerai itu bahaya sekali ya Pak. Itu perlu dipahami oleh para laki-laki. Bagaimana para laki-laki ini mempunyai pemahaman atau keilmuan tentang kalimat-kalimat yang diucapkan itu jangan sampai dalam hukum sudah dikategorikan cerai. Padahal itu tanpa sepengetahuan kita maksudnya nggak masuk sampai ke sana, tapi ujuk-ujuk lisan kita kemecosan nih boleh karena mungkin bawaan emosi atau apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga musyawarah ya. Jadi dalam berumah tangga itu harus dalam memutuskan suatu kebijaksanaan atau rencana atau program itu harus dimusyawarahkan atau dirembuk antara kedua belah pihak. Tidak boleh sepihak ya. Karena kan suami ini punya rencana sendiri tanpa pengetahuan istrinya, atau sebaliknya istri melakukan video juga lapor diri ya roh. Jadi kalau mas aku lagi kayak dianggap saya suka asli sama teman-teman misalnya. Apalagi sekarang ini ya, istilahnya teman itu loh di media sosial. Betul. Jadi medsos itu ya sosial ini. Medsos ini sangat masya Allah luar biasa pengaruhnya itu. Itu kadang-kadang ingin berjalan sendiri dalam memutuskan. Nah ini kalau dibiarkan maka akan menimbulkan hubungan antara suami istri ini menjadi ada semacam tidak harmonis. Karena tadi antara kedua belah pihak tidak ada musyawarah sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah antarodin, saling ridho. Ya. Itu dalam konsep dalam berumah tangga ini itu sesuatu yang sangat harus diutamakan. Oleh karena itu ke depan nanti sebelum kedua belah pihak cacat ini melakukan akad nikah ada semacam kontrak. Kalau dalam istilah ini dalam istilah pelatihan itu kontrak belajar gitu ya. Tapi kalau berumah tangga namanya perjanjian ya. Perkawinan ya. Itu juga udah kan juga dijamin itu, dilindungi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian pranikah itu kali ya. Bila mana di dalam perjalanannya nanti melanggar salah satunya, maka ada semacam konsekuensi yang harus diterima oleh masing-masing kedua belah pihak. Mungkin antarodin itu juga dimaknai kita saling ridho dan rela menerima kekurangan teknologi masing-masing begitu ya. Betul. Tidak kemudian kita punya ini terus mereka pasangan kita ada kekurangan terus kemudian malah di pressure, tidak diangkat moralnya, tidak memperbaiki, malah ingin dijatuhkan terus kamu nggak bisa turuti apa yang saya mau, cari lain misalnya. Itu kan nggak benar gitu. Iya. Pokoknya kita sangat prihatin kondisi di wilayah kita Jepara ini karena mungkin pemahaman atau keilmuan tentang rumah tangga ini masih kurang gitu ya. Akhirnya angka perceraian di Jepara ini mencapai angka yang signifikan dibanding dengan kabupaten lain. Bisa punya data kita mulai tahun 2021 sampai sekarang itu angka perceraian terutamanya yang cerai gugat dari pihak istri itu lebih tinggi 1.000 ke atas. Itu memprihatinkan sekali. Kenapa perempuan-perempuan justru malah mengajukan gugatan cerai walau lebih banyak? Ya banyak faktor mungkin ya Pak Budi ya, termasuk mungkin faktor ekonomi yang paling besar itu. Faktor ekonomi.
Kemudian termasuk juga usia perkawinan yang ini masih rendah, masih dini gitu ya. Masih dini, betul. Sehingga itu belum membentuk kematangan emosional mereka, dan ini nanti berefek atau menimbulkan tadi gampang retak Pengambilan lupatan. mungkin pengambilan keputusan yang terburu-buru Ya. itu karena pengaruh emosi atau apa. Mungkin satu lagi muasyarah fil ma'ruf. Oh iya, muasyarah bil ma'ruf. Ini apa itu pergaulan antara dua belah pihak ini bergaul dengan cara-cara yang baik. Jangan ada sampai ada timbul kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Memperlakukan suami, memperlakukan istri dengan cara yang baik. Jadi harus saling memperbaiki, saling bergaul dengan baik. Gitu. Tidak ada satu pihak saja. Mungkin dari laki-laki sudah berbuat baik, yang istri cuek saja. Misalnya itu nggak relevan dalam sebuah rumah. Jadi apa itu? Ini satu apa itu yang dari masyarakat, bahwa laki-laki atau suami itu kadang-kadang punya pemahaman saya naik TV itu mentang-mentang dia orang yang penghasilan, padahal ya dimaksud di sini itu adalah saling ini ya, saling memperlakukan antara dua pihak dengan baik. Artinya sebagai posisi seorang istri ya tidak serta-merta diperlakukan sebagai seorang pembantu rumah tangga. Betul. Demikian juga suami harus juga menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh istrinya itu harus memerlukan bantuan supaya meringankan beban dari istri yang setiap hari muncul rasa saya di malam itu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin kalau saya sebagai laki-laki itu kan ngomongnya seringkali begini, saya itu seharian sudah kerja di rumah, kamu nggak ngapa-ngapain, lalu di rumah malah kerjaannya banyak sekali, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus pakaian, maksud itu saya memerlukan waktu yang luar biasa. Ya itu kalau kita bayar membantu saja, bayarannya sudah tinggi sekali itu. Tiba-tiba bilang begitu gitu. Oke, pemirsa, kita cukupkan perbincangan kita tentang keluarga sakinah bersama dengan Pak Budi. Materinya luar biasa. 5 pilar keluarga sakinah. Yang pertama adalah zawaj atau berpasangan. Ya mungkin rumah tangga itu tanpa pasangan, begitu para jomblo. Yang ketiga misakon holidon. Perkawinan itu merupakan perjanjian yang kuat, begitu ya. Tidak mudah untuk bilang kata cerai misalnya. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf atau saling mempergauli kan baik. Yang keempat itu musyawarah, saling berdiskusi, saling tukar pikiran dan memohon persetujuan masing-masing dalam mencapai sebuah keputusan begitu. Yang terakhir itu ta'an tarodin, saling ridho, saling rela menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan lupa nanti yang kata pulang itu. Oh iya sih Pak. Dimanapun kita berada, bapak-bapak, jangan lupa untuk pulang karena di rumah ada permaisuri yang siap melayani kita 24 jam, begitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Budi atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di Bincang Penyuluh edisi mendatang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.